menyelamatkan pekerja Indonesia. Baru yang ketiga adalah al-musyaqqatu tajlibut taysira, yaitu di mana ketika ada kesulitan maka di situ akan mendatangkan kemudahan. Artinya ketika terjadi kesulitan maka Islam memberikan solusi melalui kaidah ini adalah kemudahan harus dikejar. Contoh misalnya Bang, kita menjual produk yang dikemas dalam bentuk kaleng, yaitu ikan kaleng. Ada di pada dasarnya kan dalam Islam juga nggak boleh membeli sesuatu yang tidak kita ketahui. Jangan beli kucing dalam karung istilahnya. Tetapi itu tidak berlaku ketika kita menjual produk yang memang dia mesti dikemas. Kalau tidak dikemas dia, maka produk itu akan rusak. Contohnya ikan kaleng tadi. Maka apakah perlu ketika membeli itu dibuka, diperiksa? Oh tentu tidak. Rugi itu rugi. Makanya di sini kita berlakukan kaidah al-musyaqqatu tajlibut taysira. Apa itu Bang? Itulah tadi, kesulitan itu melahirkan kemudahan. Harus mendatangkan kemudahan. Oh berarti dalam hal itu dibenarkan. Nggak usah pala dibuka kalengnya ya? Nggak usah pala dibuka. Siap. Kemudian ad-dararu la yuzalu, tidak boleh mendatangkan kesulitan baik kepada konsumen, pekerja dan pengusaha. Artinya di mana mereka bekerja tidak ada prinsip yang saling menyulitkan di antara mereka. Itu teori yang keberapa tadi itu Bang? Yang keempat dan yang terakhir adalah al-adatul muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi hukum. Contoh nih Bang, misalnya di Indonesia. Di Islam dituntut dia dulu ketika jual beli itu dibayar dulu barangnya baru dimakan. Iya. Di kita yang orang Indonesia ini terbiasa di kantin itu dimakan dulu baru dibayar. Nembak lagi Bang, kalau di kampus nembak itu Bang. Jadi ini bagaimana? Aku punya pengalaman pribadi Bang. Kebetulan kan S1 ku tuh di YIN dulu, sekarang UI Sumatera Utara. Kebetulan saya di Fakultas Syariah dulunya, yang sekarang namanya Fakultas Syariah dan Hukum. Ada tukang kantin dulu, tukang goreng Bang. Iya kan? Kita kadang pagi-pagi dosen belum datang, kita ke situ campurkan cabai hijau sama kecap, ambil goreng, diaduk-aduk, tekan, dan itu dimakan. Iya. Tiba-tiba datang telepon Bang dari datang SMS lah. Dulu belum ada WA Bang kan? Iya Bang. Datang SMS dari kawan, Pak Anu udah masuk bro, kira-kira gitu. Iya. Kita pun cabut lah kita Bang kan, belum kita bayar kan gitu nih. Iya. Tapi ini kejadian benar ini Bang. Jadi berjalan waktu saya selesai kuliah di tahun S1 di YIN itu tahun 2004. Kemudian lanjut S2 di USU di tahun 2005. Alhamdulillah lanjut S3, tapi setelah saya selesai S2, saya itu kan alhamdulillah dikasih Allah rezeki untuk menjadi staf pengajar di Fakultas Syariah Bang. Setelah saya selesai S2. Jadi rupanya si kakak penjual kantin ini, si ibu penjual kantin dengan suaminya masih bekerja Bang di sebagai YIN. Di kantin. Enggak, kantin itu udah tutup Bang. Di belakang kampus itu sudah tutup. Tapi kakak saya nggak usah sebut namanya. Kakak itu dan abang itu saya ingat. Abang itu waktu itu sebagai tukang babat di kampus, babat rumput. Kakak itu jual kantin. Saya sudah jadi dosen itu. Tiba-tiba saya ketemu. Saya ragu nih Bang. Ini udah kubayar belum nih? Kakak tuh kenal Rip katanya. Enaklah kau udah jadi dosen. Alhamdulillah Kak. Itu gara-gara Mbak Wan kan. Saya bilang gitu kan gitu. Jadi pada akhirnya berjalan setahun Bang, timbul ini dulu kan bakwan Bang 1000 masih berapa ya? Kalau 1000 masih 4 tah 5 gitu lah ya. Di masa bayangin aja Bang, dari tahun 2004 ke 2020 berapa tahun itu? 2020 sekitar 16 tahun. 16 tahun kan gitu. Sekarang bakwan 1.000 Bang kan. Bandingkan. Jadi pada akhirnya setelah setahun kemudian sering ketemu karena kakak itu memang nyapu di cleaning service di dekat fakultas saya, tempat saya mengajar. Sering-sering lihat dia, aku bersihkanlah dulu ini kekhilafan mana tahu ada. Tapi aku yakin memang aku pernah nembak bakwan dia, walaupun memang aku nggak tahu seberapa banyak gitu kan. Akhirnya aku jumpailah di suatu waktu sekitar
Baru-baru aja nih Bang, sekitar tahun 2019 apa awal 2020 lah. Aku jumpai Kak. Kebetulan dia ini bisa berbahasa kampung karena saya ini orang Paluta. Bahasa kampung lah saya. Ingot di kakak najolo, mana tahu juga ada tembak bakwan di kakak niku kan. Artinya apakah kakak ingat kira-kira dulu waktu aku mahasiswa ku tembak bakwan yang kakak jual? Iya. Alah udahlah itu katanya. Iya Bang. Ragu juga aku Bang Sin. Ya ragu. Akhirnya aku pun nggak tahu berapa lah kira-kira bakwan yang ku tembak bakwan. Mana tahu-tahu aku itu udahlah itu rip katanya lagi. Aku nggak juga lah. Aku buka lah dompetku. Pecahan berapa paling besar? Karena memang pecahan 100.000 yang paling besar, ku kasihlah sama dia. Kak, aku mohon maaf. Kalau seandainya aku pernah menembak bakwan kakak, inilah ku kasih sama kakak, kita anggap lunas Kak ya, aku bilang gitu. Oh ya makasih ya, makasih. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ditampung kan gitu. Yalah mudah-mudahan kau banyak rezeki dan segala macam. Pertanyaannya Bang, kalau seandainya bakwan yang ku tembak itu lebih dari 100.000 padahal kami sudah akad saling ikhlas, itu gimana Bang dalam hukum Islam? Nah ini di sinilah Bang bermain kaidah fikih tadi untuk memudahkan kita. Karena memang tujuannya tadi kan untuk memudahkan. Yang pertama tadi abang yakinnya berapa? Kan itu. Nggak tahu aku Bang, nggak aku hitung. Itu kan tembak lah pula. Maka keyakinan abang lari Bang. Dengan uang 100.000 itu maka terbayarlah sudah kan begitu ya. Itulah tadi kan sesuai dengan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kemudian ada abang ragu tadi ada udah kubayar belum sementara kebiasaan kita bayar dulu pasti sudah abang makan. Ini kan kita nggak makan dulu. Kita kan makan dulu di sini. Persoalannya kan udah bayar atau belum karena kebiasaan kita udah dimakan maka jatuh dia di belum bayar. Iya. Jatuh dia di belum. Nah kalau itu Bang udah pasti aku ada yang tembak, udah pasti. Nggak ragu lagi aku, cuman banyaknya saja. Baru bolehkah dimakan itu belum dibayar? Itulah kebiasaan kita, itulah yang dimaksud tadi kaidah kelima al-adatul muhakkamah. Jadi dengan adanya kaidah ini, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu di kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menyelesaikannya dengan mudah tadi. Nggak artinya pembayaranku tadi mana tahu, memang Tuhan yang tahu Bang. Iya. Kurang atau enggak uang 100.000 rupiah itu ada lagi kaidahnya Bang. Ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Kan dari ridho. Udah ridho ya Bang. Dari ridho kedua-duanya maka ridho juga dampaknya apa dampaknya mana tahu kurang kan sudah diridhoi. Oh gitu ya. Iya Bang. Selamat Bang. Jadi kawan-kawan viewers mana tahu ini pengalaman pribadi ini terjadi juga kepada kita semua. Misalnya kawan-kawan mahasiswa ada masalah di kantin juga seperti itu karena karena misalnya mendadak dipanggil dan lain-lain. Pergi saja mau membayar malu dan lain-lain. Misalnya kawan-kawan pekerja juga begitu misalnya di kantin, ya boleh juga diikutin cara saya gitu. Dan itu lebih baik itu Bang. Lebih baik Bang ya. Baik. Dan saya pun nggak nyangka 100.000 yang paling besar. Dan saya pun nggak nyangka Bang baik gitu. Aduh, harusnya kan kalau 50.000 waktu itu paling besar. Aku lihat begini, aku nggak tahu nih si kantongku dompetku. Ini pokoknya uang paling besar yang ku kasih gitu. Rupanya di dalam 100.000. Kalau 50.000 atau 10.000 juga kasih. Tapi kalau 10.000 yakin aku kurang itu. Iya. Gitu. Oke lanjut Bang. Terkait masalah qawaid fikih. Iya Bang. Fil muamalah. Apa lagi kita Bang? Teori yang perlu kita atau yang perlu Abang share di sini? Ya sepertinya tadi untuk kaidah asas itu sudah kita sampaikan tadi ada 5 itu tadi. Ya. Baru yang lainnya itu adalah kaidah-kaidah cabang. Kaidah cabang itu misalnya tadi adalah ridho bisyai tadi. Ya apa sesuatu yang kita ridhoi maka dampak dari keridhaan tersebut juga akan kita tanggung. Iya. Dan misalnya kaidah-kaidah cabang yang lain adalah al-ma'ruf baina tujjar, uruf kebiasaan di antara si penjual dengan si pembeli, maka kal masrud bainahum. Nah, maka itu akan seolah-olah menjadi suatu persyaratan di antara mereka berdua. Paling itu saja sih Bang. Itu aja ya masalah fikih muamalah. Aku rasa nanti kan ada kajian kita Bang terkait ketenaga kerjaan karena memang Harahap TV channel ini
kita hadirkan, studio ini kita hadirkan untuk membahas masalah ketenagakerjaan, tapi tidak tertutup kemungkinan mengkolaborasi antara hukum Islam dengan ketenagakerjaan. Iya. Gitu loh Bang. Jadi nanti akan saya ambil misalnya Bang terkait masalah perjanjian dalam hukum ketenagakerjaan. Tapi sebelum ke situ, Iya Bang. Tadi karena kita sudah berbicara bahwa Abang juga membahas masalah fikih dalam atau mendalami fikih dalam sistem akademis yang Abang jalanin, maka saya persilahkan Abang, kira-kira ini kalau fikih ini sebenarnya secara umumnya itu gimana Bang fikih ini? Ini agak berat sebenarnya kajian Abang, makanya kita pun Sebenarnya hampir tidak- demam nih Bang. Sebenarnya Oke. tidak berat Bang ya. Karena kan kita awali tadi qaid fikih adalah kaidah-kaidah fikih, sedangkan usul fikih tadi adalah suatu aktivitas kegiatan yang mengkaji bagaimana caranya mengambil dalil-dalil dari nas untuk melahirkan produk hukum.